Halo Bapak Ibu semua, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya mau bikin video ketiga. Gimana tadi siang terkena trading halt, IHSG tadi terkena trading halt. Bapak Ibu gimana, aman? Semoga semua aman-aman aja ya. Kalaupun gak aman, Bapak Ibu tenang aja. Ini kita lihat juga, ini kan waktu sahur ya, hari Rabu waktu sahur. Ini Dow Jones juga merah, S&P merah, Nasdaq juga merah. Bapak Ibu tenang aja, nggak cuman Indonesia. Ini juga US market ini merah semua juga. Kenapa US market ini bisa merah semua kayak gini? Ini ya yang saya bilang kemarin Bapak Ibu. Saya bilang kemarin kalau besok kalau kita di Kamis ya. Kalau kita Kamis, kalau di mereka US market Rabu. Itu ada ini FOMC Bapak Ibu. Ini Fed interest rate decision ini jam 1 pagi. Ini kalau udah selama saya trading itu ya, sebelum FOMC ini memang volatil banget. Tapi yang saya tahu di US market ya, yang Indonesian market saya kurang paham. Tapi kalau di US market sebelum FOMC ini beberapa hari itu pasti volatil banget. Jadi yang saya bilang kemarin harus hati-hatilah sebelum rate decision ini ya, harus cukup hati-hati. Apalagi yang pakai margin ya, itu harus hati-hati juga. Oke, kita mau lanjut aja langsung ke videonya. Sebelum ke video, kita disclaimer dulu ya. Video ini saya buat hanya untuk informasi, edukasi, dan tidak ada rekomendasi buy ataupun sell. Bapak Ibu kalau mau buy ataupun sell, Bapak Ibu bisa riset sendiri, bisa analisis sendiri lebih dalam. Seperti itu, ini hanya opini saya saja. Dan juga yang saya pakai ini time frame-nya daily, yang mana kurang tepat untuk intraday ya, karena time frame besar ini pakai daily maupun weekly gitu. Oke, hari ini di video ini saya mau bahas 4 emiten lagi, semuanya di batubara, di subsektor batubara. Ada Adaro, terus nanti PTBA, terus ITMG sama Indika Energi. Oke, yang pertama kita mau bahas dulu di Adaro. Kalau kita lihat Adaro ini stokastik, dia sudah dari overbought, dia menuju ke bawah ya. Walaupun ini tadi siang mungkin dia kena trading halt juga, terus akhirnya jadi hammer ke atas. Ini kalau saya lihat dari MACD-nya ini masih belum crossing Bapak Ibu. Ini jadi MACD ini sedikit harus hati-hati. Ini belum crossing, dan juga stokastik juga masih belum nyentuh oversold. Dari atas belum nyentuh oversold gitu. Yang saya takutkan ya, ini setelah ini bisa merah lagi ke sini, sekitar sini. Tapi ya kita lihat besok lah, apakah dari sini, dari atas terus dia turun nggak nyampe zona oversold langsung ke atas. Saya rasa jarang ya, kalau dilihat sebelumnya itu juga dia nyentuh oversold dulu baru dia ke atas lagi gitu. Oversold dulu baru ke atas lagi. Ini mungkin ada nih satu nih. Tapi kalau dia ke overbought lagi di sini juga turun kan dia, ataupun sideway kan. Gitu. Jadi Adaro kalau saya sih kurang menarik ya. Kalaupun mau masuk itu target terdekat ada di sini 185055. Terus kalau tembus bisa ke 1950, 1960. Itu saya ambil dari sebelumnya.
dari sini 960, lalu ini di terakhir targetnya di 2080-an dari sini Bapak Ibu. Itu kalau mau masuk targetnya situ. Nah, supportnya itu jauh banget, saya ambilnya ke sini tahun berapa nih, 2021. Itu support terdekatnya itu ada di sini ya, 1750. Terus setelah itu di sini sekitaran 1695-an. Terus yang terakhir kalau jebol lagi ke 1635. Seperti itu Bapak Ibu untuk Adaro. Kalau saya kurang ini ya, kurang menarik gitu. Itu untuk Adaro. MACD juga belum crossing. Mungkin kalau udah crossing baru mungkin bagi saya menarik gitu. Oke. Kita lanjut ke emiten kedua. Tadi apa? PTBA. Bukit Asam. Nah, Bukit Asam nih sudah oversold, malah di RSI-nya udah oversold. Ini volume tinggi, udah oversold, tapi MACD-nya belum crossing dan barnya malah merah tua lagi nih. Ini juga cukup hati-hati nih. Mendingan nunggu crossing aja, itu mungkin bisa lebih baik sih. Terus kalau memang mau masuk, ya support terdekatnya ada di sini di 2400 tuh biasanya psikologis. Kalau kita lihat sebelumnya juga di tahun 2000 berapa tuh? 2023 Desember. Di sini 2400, terus kalau jebol ke 2350, terus ke 2300. Resistensinya yang terdekat itu di 2500, kita pakai yang sana aja ya. Nih, sini sebelum turun di 2500, terus sebelum turun di 2600 nih. Sini baru di 2750 gitu. Mudah-mudahan bisa mantul ya, karena udah paling nggak ada technical rebound gitu, karena udah oversold kan. Ada technical rebound sehari 2 hari kan lumayan, paling nggak gitu. Menurut saya sih ini lebih menarik dari Adaro kalau menurut saya. Tapi ya kita lihat nantilah, mudah-mudahan bisa mantul. Oke, kita lanjut ke saham ketiga, emiten ketiga tadi apa? ITMG. ITMG ini baru aja mengarah ini ya, stokastiknya, RSI-nya baru aja dari area overbought, dia menuju ke garis netral. Ini menuju ke garis netral. Apakah bisa langsung ke atas ke overbought lagi? Kita bisa lihat di historicalnya ya. Apakah ada yang kayak gitu? Mungkin bisa kayak gini. Tapi saya rasa berbeda ya, karena ini dia memang trennya dari naik gitu. Di sini trennya turun. Tapi ini juga barnya kalau kita lihat solid ya barnya. Nggak kayak tadi kan kayak hammer gitu. Kalau tadi ini solid barnya, volume juga naik. Di sini kalau stokastik saya rasa masih harus nunggu sehari 2 hari lagi biar bisa ke oversold. Kalau mau masuk itu juga MACD belum crossing, masih di bawah, belum crossing. Ini ada yang sebesar ini sebelumnya, jadi cukup hati-hati untuk masuk ke PTBA. Walaupun mau masuk ya, ini kita bisa lihat supportnya. Support pertama itu di sini 21 berapa nih? 21
22.100, 22.500. Oh, 22.000. 22.050. 22.050. Lalu setelah itu ini 21.500, 21.525 itu supportnya. Terus untuk resistennya kita pakai yang terbaru aja. Untuk resistennya ini ya, di 23.650, 23.600 lah. Terus sebelum jatuh itu ada di sekitar 24.500. Ini juga sebelumnya ada resisten di situ juga 24.500 seperti itu. Kalau saya mending tunggu dulu ini, waiting sekitar beberapa hari lah itu sampai bisa nyentuh oversold kalau saya baru menarik. Ini juga MACD-nya ngebuka lagi tuh. Kalau kita lihat di sini MACD-nya ngebuka lagi ke bawah. Bukan malah crossing, tapi dia malah ngebuka ke bawah. Cukup hati-hati kalau mau masuk di ITMG. Oke, itu tadi ITMG. Terus yang terakhir tadi apa? Indika. Ini dia. Ini juga sama nih, solid juga ininya ya, barnya dua kali bar solid merah semua. Kalau kita lihat MACD-nya juga malah crossing ke bawah nih, tuh malah crossing ke bawah. Baru hari ini udah kebuka kayak gini. MACD-nya kurang menarik. Stokastik juga masih harus tunggu, belum di oversold, masih di tengah-tengah dia. Dari zona overbought masih mengarah ke oversold dan belum nyentuh garis nol nih. Jadi kalau saya mending ditunggu dulu. Kalaupun mau masuk, support pertama itu ada di sekitar 1205. Jadi saya ambilnya di sini. Ini saya ambil di sini 1205, terus di sekitar 1155, 1150. Sama ini, sama ini 1080-an, sekitar 1080-an, 1100, 1080-an. Itu untuk supportnya. Lalu resistennya ini sebelum turun ini ada dua kali di sini kena di 1305, 1300 lah. Lalu di 1355 dan 1455. Itu kayaknya masih lumayan lama ya. Ini juga di sini double top nih. Cukup hati-hati. Ini cukup hati-hati. Oke. Indi sudah. Oke, mungkin itu aja untuk video hari ini, 4 emiten itu. Dan Bapak Ibu hati-hati untuk mau masuk. Lagi-lagi saya mau ingetin ya, ini FOMC untuk besok ya. Besok kan soalnya market Indonesia kan siang ya, jadi kemungkinan masih bisa volatile. Karena ini di Indonesia malam nih, jam 1 subuh, jam 1 pagi gitu. Jadi untuk besok juga masih harus hati-hati lagi. Takutnya dibawa turun kayak Dow Jones dan teman-temannya ini. Nih, dibawa turun seperti ini. Jadi mendingan kalau masuk nggak all in ya. Cukup hati-hati aja. Ini di sini kalau kita lihat Bapak Ibu, yang risk on itu semua merah Bapak Ibu. Risk on semua merah. XAUUSD gold ini hijau Bapak Ibu. Artinya kondisi sekarang itu bagusnya risk off, safe haven asset yang main gitu. Kalau kita lihat juga yield ini turunnya nggak parah gitu, cuma 0,05 nih. 2 year yieldnya cuma 0,05, 10 year
yieldnya 0,2 gitu. Ini safe haven aset bagus, malah perform kan. Goldnya sama silver juga perform gitu. Terus yang sedikit membingungkan itu kan ini ya, BTC ya. Kan orang bilang BTC itu adalah digital gold gitu, tapi buktinya sekarang ini adalah yang tetap safe haven aset itu ya emas dan silver gitu, gold and silver. BTC di sini merah gitu, nggak bisa perform seperti safe haven aset lainnya kayak gold dan silver gitu. Oke Bapak Ibu, mungkin sekarang itu aja video dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga Bapak Ibu semua lancar-lancar aja tradingnya, investasinya. Amin. Oke, jangan lupa di subscribe dan di like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.